Dolar menembus level 16.300-an dan ini menjadi level terendah sejak 4 tahun terakhir. Seperti apa analisa Anda, Sasa? Ya, Safrina, kalau kita cermati gitu ya, tekanan terhadap rupiah ini pada dasarnya terjadi di tengah kuatnya indeks dolar Amerika Serikat atau DXY yang lagi-lagi kembali menyentuh level 105 atau tertinggi sejak 29 Mei 2024. Nah, hal ini terjadi seiring laporan data tenaga kerja Amerika Serikat yang ternyata lebih kuat nih dari perkiraan yang membuat pelaku pasar khawatir bahwa inflasi Amerika Serikat kemungkinan besar ini masih sulit untuk ditaklukkan. Nah, di sisi lain, aktivitas manufaktur di Indonesia pun ternyata mengalami penurunan dengan nilai Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur sebesar 52,1 pada Mei 2024 atau sudah melandai dalam 2 bulan beruntun. PMI manufaktur Mei 2024 ini pun bahkan menjadi yang terendah, Safrina, sejak November 2023 atau 5 bulan terakhir. Nah, ketika tingkat kepercayaan bisnis menurun, maka investor asing ini cenderung keluar dari tanah air dan akhirnya pasokan dolar Amerika Serikat di dalam negeri menjadi berkurang. Alhasil, rupiah pun terus bergerak lesu, bahkan secara year to date, rupiah sudah melemah sekitar 5%-an terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi memang apa yang terjadi di luar faktor eksternal dengan menguatnya DXY kembali ke level tertingginya sejak beberapa bulan terakhir ini menjadi salah satu faktor utama mengapa rupiah melemah ya. Padahal sudah ada begitu banyak intervensi yang dilakukan oleh otoritas moneter kita. Namun di satu sisi memang ketidakpastian yang begitu tinggi di ekonomi global membuat permintaan terhadap greenback semakin tinggi dan ini juga meningkatkan indeks dari DXY itu sendiri yang akhirnya melemahkan ya rupiah dan mata uang emerging markets lainnya. Kita mungkin akan sedikit bergerak ke arah sektoral, di mana di beberapa hari terakhir ketika kita melihat penguatan atau pelemahan yang signifikan di Bursa Efek Domestik atau IHSG, salah satu pengaruh utamanya adalah emiten-emiten yang dimiliki langsung oleh Bapak Prayogo Pangestu. Kita ingat di pelemahan terakhir yang cukup dalam itu salah satunya disebabkan oleh ada 4 emiten yang dimiliki Prayogo Pangestu mengalami pelemahan signifikan. Seperti apa kira-kira pergerakannya hari ini dan bagaimana analisa Anda? Ya, Safrina, saham emiten EBT milik konglomerat Prayogo Pangestu yaitu PT Barito Renewables Energy Tbk atau BREN menguat dan lagi-lagi bahkan menyentuh auto reject atas atau ARA. Saham BREN yang ngegas ini terjadi usai konglomerat Prayogo Pangestu menambah kepemilikan saham di BREN, di mana transaksi pembelian saham tersebut dilakukan pada 10 Juni kemarin sebanyak 37,84 juta lembar saham, sehingga Prayogo merogoh kocek hingga 251,69 miliar rupiah. Kalau kita lihat 1 jam sebelum penutupan perdagangan, saham BREN ini terpantau kembali arah di 9,77%. Pada perdagangan hari ini bahkan TPI sebetulnya sempat menguat tapi tampaknya berbalik arah menjadi melemah. Bahkan kalau kita lihat di sini Safrina, emiten Prayogo Pangestu, saham BREN ini menjadi satu-satunya saham Prayogo yang melesat bahkan 9,77% atau menyentuh arah. Dengan penguatan ini, maka market cap dari BREN pun semakin gemilang gitu. Karena kalau kita lihat pada perdagangan kemarin saja kalau kita bahas terkait dengan BREN, market cap-nya tuh masih di sekitar 800-an triliun rupiah atau hampir 900 triliun. Nah, ini sekitar 1 jam sebelum penutupan perdagangan saat ini saham BREN market cap-nya bahkan sudah mencapai 976 triliun. Jadi luar biasa sekali memang peningkatan saham BREN ini, tapi balik lagi memang akhir-akhir ini pelemahan saham BREN terjadi karena FCA tadi ya, full call auction dan kemudian juga di satu sisi pelaku pasar juga harus mencermati bagaimana likuiditas dari saham ini karena secara teknikal juga sudah tidak liquid, belum lagi kalau kita lihat secara fundamental beberapa emiten Prayogo Pangestu dari segi kinerja keuangan sebetulnya mencatatkan kinerja yang tidak menggembirakan, tapi terjadi anomali di pergerakan sahamnya. Iya, jadi memang harus kita lihat lagi market mekanismenya seperti apa karena memang sistem dari perdagangan di emiten-emiten ini juga memang tidak ada full call auction itu tadi yang tentunya dan tidak liquid seperti yang tadi Anda sampaikan. Jadi memang ada yang harus diperhatikan pula. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri dengan market cap-nya yang begitu besar dan transaksi yang luar biasa. Pergerakan yang terjadi di emiten-emiten milik Bapak Prayogo Pangestu ini mempengaruhi begitu kuat ya tentang secara general pergerakan IHSG dari hari ke hari. Kita juga akan membahas mengenai saham-saham di sektor teknologi. Adakah beberapa saham-saham yang juga turut terpengaruhi dengan adanya sentimen dari ketidakpastian The Federal Reserve mengenai penurunan suku bunga yang belum tahu kapan, Sasa? Ya, Safrina, sebetulnya kalau kita lihat gitu ya, tidak hanya BREN yang sahamnya sempat terpuruk. Kebijakan papan pemantauan khusus full call auction atau FCA juga menimbulkan panic selling
dan menerpa saham PT Smartfren Telecom Tbk atau FREN. Nah, saham FREN ini masuk FCA pada 31 Mei 2024 lalu. Nah, sejak itu secara tren saham dari FREN ini bergerak downtrend, bahkan menyentuh ARB 6 hari beruntun hingga 7 Juni 2024. Meskipun memang hari ini berhasil rebound ya hingga 10%. Nah, harga saham FREN semakin menjauhi level Rp50 dan saat ini berada di sekitar Rp33 per saham. Pada tahapan FCA, saham pada papan pemantauan khusus dapat diperdagangkan bahkan sampai Rp1. Ini minimumnya. Kita akan sama-sama pantau apakah akan terus melanjutkan pelemahan atau justru saham FREN mampu bangkit nih di tengah adanya sentimen kabar merger antara FREN dengan Excel Axiata. Oke, baik. Terima kasih banyak atas analisis yang begitu komprehensif dari sektoral, sentimen global, dan sentimen domestik.